Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih an-Nasaih ad-Diniyah ila qawlih wa'lam anna ar-rifqa wal lutfa wa mujanabata al-ghilzata wal unfa aslun kabirun fi qabulil haq wal inqiyadi lahu fa'alayka bidhalik ma'a man amartahu aw nahaitahu aw nasahtahu minal muslimin wa ahsin siyasata fi dhalik wa kallimhu khaliyan walillahu janiban wahfid lahu janahan fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in illa syanahu kama qala alaihi salatu wassalam wa kama qala Allah ta'ala li rasulihi fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, beliau mengatakan, ketahuilah annar rifqah, sesungguhnya rifqah wal lutfah, kelembutan, wal munajabah wal mujanabah, dan menjauhi daripada semua sesuatu kekerasan, aslun kabirun fi qabulil haq, ini benar-benar suatu yang besar di dalam diterimanya suatu kebenaran. Di sini Abdullah al-Haddad itu ngasih resep sama kita. Bagaimana caranya agar nasihat itu atau amar ma'ruf nahi munkar diterima sama orang. Dikasih resep sama beliau. Kata beliau apa? Ya apa caranya? Cara yang pertama adalah dengan cara yang lembut. Kalau misalkan kita amar ma'ruf nahi munkar tapi ngamuk-ngamuk, bukannya diterima, kita yang ditonyori, dikebui. Kita nahi munkar, marah-marah, oh kafir, oh pendosa, wah segala macam disebut no sak kebun binatang, sebut no kabeh. Semuanya disebutkan sudah. Kita sudah marah karena amar ma'ruf nahi munkar seperti ini. Nah, ini cara yang salah. Ketika kita melakukan cara seperti itu, bukannya diterima, malah kita yang dipukul, malah kita yang dikeroyok. Rasis sih. Ini apa namanya? Orang yang suka kekerasan, orang yang tidak suka kelembutan, mereka sukanya kasar. Nah ini tidak bakal diterima sama orang. Sekarang kita dikasih tahu sama Abdullah Haddad, caranya itu harus lembut, terutama kepada mereka yang penasehat, mereka yang selalu berdakwah, menjadi dai, terutama para pendai. Nah, kasih resep sama Abdullah Haddad. Kalian kalau amar ma'ruf nahi munkar, kalau berdakwah di tempat-tempat yang awam, pasti banyak ditolaknya. Kita misalkan tidak ada kenalan, tidak ada sapa-sapa, tiba-tiba langsung ke mana? Pegunungan paling atas sendiri misalkan. Yang di sana banyak orang Hindu, banyak orang kafir, banyak orang pendosa. Tiba-tiba kita ke sana, marah-marah. Alasannya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ditoleh, tidak diterima sama orang akhirnya. Nah, makanya sama Abdullah al-Haddad dikasih cara agar apa? Agar kita ketika amar ma'ruf nahi munkar itu dengan cara yang lembut. Belum selesai sampai situ. Kemudian apa? Wa kallimhu khaliyan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, kalau menasihati kepada seseorang itu dalam keadaan sendiri. Ojo rame-rame di ngarepe wong diamui. Akhirnya apa? Dia malu. Yang berbuat dosa akhirnya malu. Kalau dia sudah malu, gengsi mau nerima.
Kita sudah malu, sudah dimarahi, sudah orang yang dai ini memarahi kita, memarahi orang yang ahli maksiat, dimarahi depan banyak orang. Akhirnya malu, gengsi mau nerima. Tapi kalau kita berdua empat mata misalkan, dibilangi jangan maksiat, dibilangi jangan jadi provokator, segala macam, dinasihati pelan-pelan sendirian. Nah ini akan lebih masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat. Kemudian apa? Wahfid lahu janahan, turunkan sedikit harga dirimu, turunkan sedikit martabatmu. Jangan terlalu keras. Engkau dek ngarepe uang awam mendelik-mendelik. Kok nih goblok ini segala macam, wis sebutno kabeh wis dielelekno. Ini salah. Akhirnya apa? Akhirnya orang merasa dia pendosa dan tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita terlalu keras, terlalu apa? Terlalu menggebu-gebu ketika ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Kita semangat boleh, tapi dengan caranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau itu ditegur sama Allah. Sama Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ketika engkau menegur seseorang, hendaknya engkau ini dengan cara yang lembut. Kalau engkau dengan cara yang kasar, maka mereka bukannya mendekat, malah lari. Bukannya mendekat, bukannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Tapi semakin jauh daripada dirimu. Makanya sebagai seorang pendai, sebagai seorang penasehat, bukan hanya pendai, bukan hanya ustadz, semua orang bisa berdakwah. Semua orang bisa menjadi seorang dai jika diniatkan sebagai dakwah. Orang biasa kepingin mendapatkan pahalanya orang berdakwah, bisa. Ya apa caranya? Niat. Ada temannya berbuat salah, ada temannya bermaksiat, niat. Saya ingin bilangi sama orang itu, saya ingin menasihati orang itu dengan niatan saya ingin berdakwah. Dapat pahala berdakwah, meskipun dia bukan seorang ustadz. Jadi jangan pernah beranggapan saya tidak pantas untuk nasihati orang. Saya sendiri adalah pendosa. Ini pemikiran yang salah. Saya mentang-mentang saya ini pendosa, jadi saya tidak pantas untuk menasihati orang. Nah, ini salah. Kadang-kadang saya ini tidak pernah hadir majelis, jadi saya tidak pantas untuk ngajak orang buat hadir majelis. Nah, ini salah. Karena kita tidak hadir majelis, tapi kita mengajak orang lain untuk hadir majelis, kita akan mendapatkan pahala hadir majelis. Sama juga, kita bukan seorang ustadz, kita bukan seorang kiai, tapi kita menasihati seorang lain dengan niatan berdakwah, maka kita sama mendapatkan pahala yang sama dengan para kiai. Alhamdulillah, pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar sudah selesai. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menjelaskan lagi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, wa la takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi orang yang terpecah belah dan menjadi orang yang bersimpang. Menjadi orang yang bersimpang daripada para ulama, menjadi orang yang bersimpang daripada para kiai, menjadi orang yang bersimpang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang bersimpang daripada semua ajaran yang diteruskan oleh baginda Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menjadi orang-orang tersebut. Kemudian bagaimana caranya agar kita ini selamat daripada orang-orang yang terpecah belah dan daripada orang-orang yang menyimpang? Bagaimana caranya? Caranya itu gampang. Apa? Ikuti sunnah baginda Rasul SAW dan juga ikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Jangan pernah lepas daripada dua hal ini. Ketika kita sudah lepas daripada dua hal ini, maka ketahuilah kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin dekat dengan apa yang namanya
maksiat. Kita akan semakin dekat dengan yang namanya pecah belah. Kita akan semakin dekat dengan yang namanya apa? Kesalahpahaman. Tapi kalau kita mengikuti daripada dua hal ini, kita mengikuti daripada sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti daripada Al-Quran, maka insya Allah kita akan selamat. Wa ulaika alladzi ikhtalafu fi dinih. Di dalam firman Allah, wa ulaika, mereka itu siapa? Mereka adalah orang yang menyimpang. Lahum adzabun adzim. Mereka orang-orang yang menyimpang, mereka orang-orang yang menyebabkan daripada terpecah belahnya umat. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi daripada keduanya. Kita tidak menjadi daripada orang yang suka pecah belah, dan kita bukan termasuk daripada orang-orang yang menyimpang daripada ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita ini disebutkan sampai diperingatkan jangan menjadi seperti mereka? Karena dulu di zaman orang Yahudi, di zaman Bani Israel, mereka itu mengingkari daripada nabinya. Nabi diutus kepada mereka itu diingkari, sampai bahkan nabinya mereka dibunuh. Sadis mereka ini. Karena apa? Karena tidak sepemikiran dengan apa yang mereka inginkan. Syariatnya Allah yang mengatakan, yang melarang, yang memerintahkan kita itu tidak sepemikiran sama mereka. Mereka inginnya apa? Mereka inginnya bermaksiat. Mereka inginnya apa? Mereka inginnya senang-senang di dunia. Tapi di dalam syariatnya Nabi yang diutus kepada Bani Israel melarang daripada hal itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyimpang, kemudian apa? Membunuh daripada para nabinya. Luar biasa orang-orang Bani Israel ini. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi daripada bagian orang-orang Bani Israel. Ya apa caranya? Jangan pernah menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah termasuk daripada kaum tersebut. Banyak sekarang, apalagi anak-anak perempuan, anak-anak muda yang laki-laki misalkan, banyak ngikuti siapa? Ngikuti pemain bola. Ngikuti siapa? Ngikuti orang-orang kafir. Hanya hati-hati loh. Jangan boleh kita suka dengan bola, tapi jangan sampai kita memasukkan nama mereka di dalam hati. Cukup hanya kita ini suka saja. Suka sama bola sudah cukup. Kadang-kadang ada yang fanatik. Ngiloi Ronaldo Titi langsung kayak viral di TikTok. Ngiloi Messi Titi langsung kayak viral di TikTok. Nah, ini apa? Ini terlalu fanatik. Bahkan yang fanatik nanti orang-orang muslim. Yang fanatik nanti orang-orang yang tahu agama. Yang fanatik nanti orang-orang yang tahu ilmu. Hati-hati. Orang-orang yang fanatik dengan orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi, maka mereka termasuk daripada golongan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di mana tempatnya? Di neraka. Di mana lagi sudah? Kemudian apakah kita akan masuk neraka, Bib? Ya kalau kita ngikuti mereka ya kita pasti masuk neraka. Tapi kalau kita mengikuti ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti daripada ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan semua, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji bila mampu, semuanya kita laksanakan, maka kita termasuk daripada golongannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi ahli kitab zaman dahulu itu kaum mereka terbagi-bagi. Jadi bukan hanya satu kaum, terbagi menjadi beberapa macam. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala ithnan wa sab'ina firqah wa taftariku ummati ala thalati wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Serem hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya terbagi itu kaum Yahudi menjadi 71 bagian. Jadi orang Yahudi itu ada macam-macam.
Wallahu a'lam ya, apa model-modelnya nggak tahu kan. Kemudian orang Nasara itu menjadi 72 bagian. Orang Nasara menjadi 72 bagian. Wa taftariqu ummati, dan kata Nabi SAW, umatku juga terpecah belah. Menjadi berapa? Menjadi 73 bagian. Oke. Banyak umatnya Nabi SAW menjadi 73 bagian. Kulluha finnar. Semua kelompok berada di neraka. Semua mereka ini 71, 72, 73 daripada umatnya Nabi SAW, kulluha finnar, semua mereka dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Kecuali satu kelompok. Siapa kelompok itu? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti daripada sunnah baginda Rasul SAW dan juga mengikuti daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Indonesia apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang mengikuti daripada thariqah ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah mereka termasuk daripada yang satu ini, yang selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi dengan hadis baginda Rasul SAW, beliau mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan ini, mereka yang mengikuti sunnah baginda Rasul dan juga mengikuti daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, istiqomah di sini, termasuk daripada satu orang, satu golongan yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa amara alaihi salatu wassalam inda ikhtilafi biluzumi siwak al-azim wa huwa al-jumhur al-aktsar minal muslimin. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertolak belakang daripada suatu kaum yang nyeleneh. Kaum yang nyeleneh. Contohnya apa? Madhab selain Imam Syafi'i, selain Imam Malik, selain Imam Hambali, selain Imam Hanafi. Selain 4 madhab ini mereka nyeleneh semua. Contohnya apa? Yang viral kemarin itu madhabnya apa yang pakai? Madhabnya Soekarno. Nah ini hati-hati, yang ikut hati-hati. Ini berarti sudah nyeleneh daripada ajaran baginda Rasul SAW. Karena apa? Karena mereka sudah bertolak belakang daripada 4 madhab ini. Karena 4 madhab ini mereka mengikuti sunnahnya baginda Rasul. 4 madhab ini mereka mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tiba-tiba ada yang nyeleneh. Ngikuti siapa? Ngikuti madhabnya Soekarno. Ini karena apa? Karena fanatik. Nah itu saya katakan tadi, karena fanatik. Jangan sampai terlalu fanatik dengan suatu kaum. Jangan sampai terlalu fanatik dengan satu golongan. Kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya, sudah cukup. Kepada yang lain hanya di tangan, hanya di genggaman. Kalau sudah di genggaman bisa lepas. Contohnya apa? Sudah anak muda sekarang banyak yang apa? Playboy. Kalau orang sekarang ngomongnya itu playboy. Karena apa? Karena mereka menaruh kekasihnya hanya di apa? Hanya di tangan. Hanya apa? Hanya mereka ini menginginkan daripada perhatian segala macam. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya ditinggal. Ujung-ujungnya ditinggal. Tapi mereka ketika berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaruh Allah dan Rasulnya di dalam hati, mereka tidak akan pernah menyimpang dari apapun, dan mereka tidak akan pernah berpisah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah ajaran para salaf soleh kita, ajaran para orang-orang terdahulu yang soleh daripada kita. Siapa contohnya? Kiai Hamid. Terus siapa? Kiai Khalil Bangkalan. Siapa lagi? Ustadz Hasan Genggong, Kiai Hasan Genggong. Nah itu mereka salafun soleh. Mereka orang-orang terdahulu yang soleh, yang mereka yang kita ikuti. Jangan sampai orang-orang baru yang menyalahkan para ulama di zaman sekarang kita ikuti. Karena apa? Viral. Meloi sing viral, hati-hati. Yang viral ini biasanya yang banyak di neraka.
Tapi kalau viralnya karena agama, viralnya karena menegakkan perintah Allah, viralnya karena menjalankan sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mereka berada di surga. Tapi kalau sudah nyeleneh, kalau sudah menyimpang daripada mereka, para ulama, para kiai kita, maka hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang termasuk di dalam salah satu hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang istiqomah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diakui sebagai umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok setiap majelis ini selalu berdoa? Kenapa sih kalau setiap akhir majelis, setiap akhir pembacaan kitab ini kita berdoa? Kenapa? Karena di dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya para malaikat itu setiap malam mereka kalau bahasanya itu keliling, patroli, kayak polisi itu sudah. Ini tapi bedanya malaikat. Malaikat itu setiap malam patroli. Ngapain? Mereka itu cari majelis ilmu, mereka cari majelis zikir. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sudah menemukan majelis maulid atau majelis zikir atau majelis taklim, mereka duduk sama kita. Nah di sini banyak malaikat. Tadi ketokno yo mlayu kabeh. Kalau dikeliatin malaikat ya lari semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja kelihatan sosoknya malaikat Jibril aja pingsan. Karena apa ya? Wallahu a'lam. Ya kita kalau dilihatkan malaikat Israel misalnya, hilang kabeh. Nah, ono sing hadir majelis akhirnya. Nah, banyak di sini ini tempatnya turunnya para malaikat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkumpul di sini banyaknya itu sampai ke langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tembus sampai langit, full malaikat semuanya. Kemudian kita berdoa di majelis ini, maka insya Allah doanya kita akan diijabah. Jadi kalau pingin doanya diijabah, hadir majelis ilmu, hadir majelis ta'lim, hadir majelis sholawat, hadir majelis zikir. Semua majelis kita hadiri, terutama majelisnya para kiai dan para ulama. Semua majelis mereka yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua daripada mereka kita hadiri majelisnya tanpa keterkecuali. Saya tidak fanatik, jangan hadir majelis ini, jangan hadir majelis ini. Tidak. Semua majelis yang baik kalian hadiri. Karena apa? Karena di dalam majelis tersebut terdapat para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi para kiai, para ulama kita berdoa, memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngaminkan? Malaikat. Kalau malaikat sudah ngaminkan, pasti diijabah. Jadi kalau hadir majelis ini, niat dari rumah itu niat yang baik. Niatkan, saya hadir majelis ini niat untuk apa? Untuk agar saya ini dapat kerjaan. Untuk agar saya ini misalkan yang belum dapat momongan bisa dapat momongan. Yang masih jomblo bisa cepat nikah, mendapatkan istri yang soleha, mendapatkan istri yang ya sak karepe wis, sak geleme wis. Nah, ini semuanya apa? Semuanya atas niat kita masing-masing. Tapi kalau kita hadir majelis ini tanpa niat apapun, kita juga akan mendapatkan pahala yang besar. Tanpa niat kita dapat pahala, apalagi kita niat. Kita dapat pahala juga kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berdiri dari tempat ini kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak berdiri, tidak keluar dari tempat ini kecuali urusan-urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan besok pemilihan umum kita menjadi orang yang cerdas. Kita menjadi orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, tapi kita memilih atas hati kita, kita memilih atas hati baiknya kita. Siapa yang kita kira baik, kita pilih. Siapapun itu. Karena apa? Percuma.
Kita memilih itu cuma sehari. Tapi kadang-kadang pemilihan itu permusuhan sampai bertahun-tahun. Gara-gara apa? Pemilihan. Mas yo kon fanatik modelnya opo sapa ae sing dipimpin, tapi di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala sudah tertulis fulan bakal jadi wali kota Probolinggo. Fulan bakal jadi pemimpin Probolinggo. Jadi yang biasa saja. Kita memilih dengan hati, bukan dengan kebencian. Kita memilih bukan dengan hawa nafsu kita, tapi kita memilih dengan hati. Kita niat, kita memilih agar kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kita memilih dengan niat kita mendapatkan pemimpin yang bisa mengubah kota Probolinggo. Kita niat, kita memilih untuk bisa mendapatkan pemimpin yang bisa mengubah Probolinggo menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah kita memilih karena paksaan. Kadang-kadang kita dipaksa untuk milih si fulan, untuk milih si fulan. Akhirnya apa? Akhirnya kalau sudah kepilih ngamuk-ngamuk di buri ini. Wah, apa janji ini tidak ditepati. Nah, akhirnya seperti itu kalau kita memilih dengan paksaan. Tapi kalau kita memilih dengan hati, tapi kalau kita memilih dengan cara kita sendiri, ya kita memilih siapapun kita akan menerima. Faham gak? Kita memilih harus dengan hati dan kita niat, kita mencoblos, kita niat, kita memilih pemimpin Probolinggo agar Probolinggo menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.